Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Yasin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih dapat merasakan nikmat yang sangat banyak yang diberikan Allah kepada kita. Kita masih dapat merasakan segarnya udara di dunia, kita masih dapat merasakan kehidupan di dunia, dan kita mudah-mudahan selalu ditetapkan iman dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, di siang hari yang cerah ini teriring doa mudah-mudahan kita semua yang sakit disembuhkan, yang ekonominya tidak karuan mudah-mudahan dilancarkan, yang belajar masih berstatus pelajar mudah-mudahan cepat dalam menerima ilmu pengetahuan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah rahmat yang luar biasa, dan mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan keberkahan hidup dan syafaat nanti di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya sejak muda dulu sering memperhatikan, karena saya ini adalah seorang perantau sejati. Boleh dikatakan perantau sejati karena lebih banyak hidup saya di perantauan daripada di tempat kelahiran saya. Dan sampai saat ini alhamdulillah di Indonesia sudah 90% sudah saya jalani, sudah saya kelilingi, jadi ya sedikit membangga lah. Kenapa? Mungkin sebagian masih ada yang belum pernah ke sana kemari. Kalau saya walaupun tidak punya orang tua ya bisa sampai ke sana kemari. Tapi tidak itu aja yang saya pada siang hari ini insya Allah akan menceritakan. Ada salah satu kampung, salah satu desa, yang mana di desa itu kalau kita melihat dari pekerjaan, kalau kita melihat dari ekonomi mereka, ya secara logikanya tidak mungkin bisa menyekolahkan anak sampai tinggi-tinggi. Tidak mungkin secara logikanya nih, tidak mungkin bisa menyekolahkan anak sampai sarjana, sampai anaknya bisa sampai jadi guru, ada yang jadi polisi, tentara, dan lain sebagainya. Itu salah satu kebanggaannya. Yang kedua, di desa itu hampir setiap tahunnya itu ada yang naik haji, dan menurut riwayat di situ tuh istilahnya ada kumpulan orang yang sudah naik haji, terus kalau sudah beberapa tahun di Mekah ngambil lagi, sejarahnya itu ngambil lagi anak, ngambil lagi cucu dan lain sebagainya.
menantu dibawa lagi ke sana. Nah, menurut sejarahnya sehingga di kampung situ lebih banyak orang yang sudah pergi haji. Nah, akan tetapi selain itu ada rahasia tersendiri di kampung situ yang kita yang akan kita bahas di sini. Nah, jadi setelah saya datang ke kampung situ, terus sambil kita ngobrol, sambil kita dengan teman-teman, ada dengan pemuda, ada dengan orang tua, kita sambil ngobrol. Tapi maksud tujuan apa sih rahasianya agar mereka itu bisa sukses, dalam artian anaknya sukses, sampai ke tanah suci orang tuanya dan anaknya dan lain sebagainya. Nah, itu masih belum saya tanyakan, tapi malam itu ada acara yasinan. Yasinan itu ada sekumpulan orang yang membaca yasin. Nah, jadi ada kumpulan uang nantinya untuk selamatan, yang mana semuanya kena bagian itu yasinan ya. Nah, setelah yasinan itu ada satu kejanggalan yang waktu itu saya belum berani menanyakan. Jadi setelah membuka dengan bacaan Fatihah, terus di sana mereka membaca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Yasin. Nah, kalau saya kan biasanya waktu anak-anak, Yasin wal Qur'anil Hakim dan seterusnya. Kalau di situ tidak itu. Yasin sallallahu alaihi wasallam, Yasin wal Qur'anil Hakim dan seterusnya. Nah, jadi di situ tuh ada perbedaan. Ada perbedaan dengan apa yang kita ikuti seperti biasa-biasanya. Nah, jadi malam itu tuh saya lihat, oh ini yang memimpin tadi malam. Ini orangnya nih. Nah, jadi pagi-paginya saya sambil jalan, sambil saya datangi ngobrol, silaturahmi, terus saya utarakan, Paman, ini saya mau nanya nih, kenapa sih baca yasinnya ditambah dengan Yasin sallallahu alaihi wasallam, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin dan selanjutnya. Kata beliau begini sambil beliau menyuruh anaknya membikinkan kopi. Jadi sambil ngopi sambil cerita. Kata beliau, nama saya kan Andi, perlu kamu ketahui bahwa Yasin itu adalah nama Rasulullah SAW. Sekali lagi saya ulangi, Yasin itu adalah nama lain dari Rasulullah SAW. Artinya nama Rasulullah SAW itu banyak. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Toha, ada Yasin, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita membaca Sallallahu Alaihi Wasallam Yasin? Karena kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena apabila disebutkan nama Rasulullah SAW, kita bersalawat. Nah, saya ulang sekali lagi, Yasin itu nama Rasulullah SAW. Dan apabila kita mendengar nama Rasulullah SAW disebut, kita bersalawat. Itu rahasianya.
Dan apabila kita bersalawat, apabila disebutkan nama Rasulullah, apalagi di dalam surah Yasin, insya Allah dalam kehidupan kita, kita akan merasakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bukan hanya kita, anak-anak kita, keluarga terdekat kita, tetangga kita semua. Nah, maka dari itu kami kalau membaca Yasin, setelah Yasin, Sallallahu alaihi wasallam, Yasin. Nah, di situ bersalawat dulu. Itu rahasianya. Sehingga kata beliau, kalau kamu melihat, mohon maaf, kalau kami ini bertani tidak seberapa. Kalau kami ini mencari ikan tidak seberapa. Kalau sampai waktunya sholat, ya sholat. Kalau sampai waktunya puasa, kami lebih banyak di rumah daripada bekerja di luar, tidak capek-capek sehingga batal puasa. Tapi alhamdulillah kamu bisa melihat sendiri, kata beliau. Di kampung kami ini lebih banyak yang menjadi haji. Ya, lebih banyak yang anaknya sudah sukses bisa menjadi guru agama, dan lebih banyak sudah anaknya yang alhamdulillah selain jadi guru dapat naik haji, setidak-tidaknya dapat umroh. Nah, maka dari itu kata beliau itu dari guru-guru beliau, artinya itu nama Rasulullah kita bersalawat dan alhamdulillah. Nah, jadi di sini saya memberitahu kepada antum semua yang yakin dan percaya, artinya kita setelah mendengar nama Rasulullah disebut, hendaklah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, entah nama Muhammad, Ahmad, dan lain sebagainya. Sepanjang kita mendengar dan kita tahu. Nah, kalau sudah diberitahu, ya silahkan, mudah-mudahan yang bisa menurut, silahkan. Yang ngeyel, istilahnya tidak mau, ya saya pun tidak memaksakan. Mudah-mudahan video ini dapat ada manfaatnya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.